Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memelihara dan menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Dalam seluruh keberadaan kita hari ini, renungan firman Tuhan akan dihantarkan kepada kita menjadi bagian dari penghayatan kita akan perjumpaan dengan Kristus di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Mari Oma dan Opa kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih jika pagi ini kasih Tuhan menyertai kami, memimpin bahkan memelihara kehidupan kami, hingga kami boleh melewati malam dan kami berjumpa kembali dengan pagi. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan merenungkannya. Kami memohon berkatilah dan kuasailah hati serta pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan benar dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang masih penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, biarlah ia boleh bertutur dan berkata seperti yang Engkau inginkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hari ini saya memilihkan untuk kita renungkan kesaksian firman Tuhan dalam Zakaria pasal 2 ayat yang ke-13. Zakaria 2 ayat 13 berkata, "Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus." Demikian firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, konon ada sebuah cerita bagi kita yang gemar dengan sate kambing, sop kambing dan seterusnya. Ada cerita katanya kambing itu berasal dari gunung. Itu yang kemudian kita mengenal dengan istilah kambing gunung. Ceritanya begini Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Seekor induk kambing gunung, maka ia akan melepaskan diri dari kawanannya, dari rombongannya, untuk kemudian ketika hendak melahirkan, seekor induk kambing gunung itu akan melepaskan diri dari kawanan atau kelompoknya. Induk kambing ini akan naik ke atas tebing gunung dan mencari tempat yang landai bahkan nyaman untuk ia dapat melahirkan seekor atau 2 ekor anak kambing di tempat yang dipilihnya. Tempat yang sulit dan susah itu dipilih untuk memberikan rasa aman pada si anak kambing dari musuh atau dari pemangsa. Bisa jadi adalah burung raja wali, burung bangkai. Maka mereka akan mencari tempat yang sulit dijangkau, mencari tempat yang aman untuk dapat melahirkan anaknya dengan selamat. Setelah beberapa waktu, anaknya sudah bisa berjalan, sudah mulai beranjak besar, maka si induk kambing ini akan mengajak anaknya untuk turun kembali ke kawanannya. Bersama-sama mereka berpindah dari batu ke batu, dari satu bukit ke bukit yang lain, sebagai tempat tinggal mereka untuk dapat mencari makan bersama kawanan. Pendek kata, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kisah
induk kambing yang akan melahirkan anak, lalu kemudian memilih tempat yang sunyi, tempat yang sulit untuk dijangkau oleh pemangsa, mau mengajak dan mengisyaratkan kepada kita. Adakah kita juga punya waktu khusus, punya waktu yang istimewa, yang hanya kita secara pribadi dengan Allah yang tahu dan bisa menjangkaunya? Seperti halnya induk kambing butuh rasa aman, butuh rasa nyaman, dan karena itu induk kambing gunung memilih tempat yang jauh dari jangkauan tangan manusia, termasuk jangkauan pemangsa. Demikian pula seharusnya hidup kita. Hidup yang kita jalani, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, bukan hidup yang mudah. Kehidupan yang kita jalani bukan hidup yang gampang. Ada banyak kenyataan yang kadang membuat kita merasa sulit, kadang membuat kita merasa tidak berdaya. Nah, dalam situasi seperti itu, Nabi Zakaria mengingatkan kita, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Artinya, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dalam situasi hidup yang serba sulit, yang serba susah, betapa pentingnya kita memiliki waktu yang khusus dalam relasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian pula dalam bagian yang kita baca, Zakaria mengingatkan kembali orang-orang yang ada dalam pembuangan, bahwa orang-orang yang ada dalam pembuangan ini akan dipanggil pulang untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dan ketika mereka akan dipanggil kembali ke kampung halaman mereka, mereka diingatkan agar mereka selalu punya waktu buat Tuhan, agar mereka selalu dapat memanfaatkan kesempatan berdiam diri di hadapan Tuhan, berelasi secara intim dengan Tuhan dalam relasi yang akrab hanya mereka sebagai orang-orang buangan kepada Allah. Demikian pula dengan kita. Rasanya relasi yang akrab dengan Allah bukan relasi yang biasa-biasa saja, tapi relasi yang betul-betul harus dibangun dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan keberanian untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah mungkin. Kita butuh rasa aman, maka berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan di tengah ketidakberdayaan, maka berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita percaya, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sama seperti kambing gunung terlindungi dari kawanan pemangsa, demikian pula hidup kita pasti akan terlindungi dari cengkeraman bahaya yang bisa jadi menjadi bagian yang turut menyerang kehidupan kita. Bisa jadi adalah bahaya karena pergaulan, bahaya karena penyakit, dan juga bahaya-bahaya yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, nasihat Nabi Zakaria kepada orang-orang buangan ini juga menjadi nasihat buat kita. Di tengah kehidupan yang kita jalani sebagai kaum usia indah, seberapa banyak waktu yang kita punya untuk mengisi kehidupan bersama dengan keluarga, anak cucu dan menantu. Namun juga pertanyaan yang sama, seberapa banyak waktu yang kita miliki untuk kita pakai dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika relasi kita dengan anak, cucu, menantu baik, sukacita pasti menjadi bagian yang mengalir dalam perjalanan hidup kita. Apalagi jika relasi kita dengan Allah terjalin dengan harmonis, terjalin dengan begitu akrab dan begitu baik. Kita percaya bukan hanya sukacita yang akan mengalir dalam perjalanan hidup kita, tapi kita percaya ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang juga akan dinyatakan kepada kita dalam setiap rangkaian hidup yang kita jalani.
Oleh karenanya, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, belajar dari kisah kambing gunung, khususnya sang induk ketika hendak melahirkan anak-anaknya, memilih mencari tempat sunyi demi rasa aman. Maka demikian pula di tengah kehidupan kita, di tengah hiruk pikuknya kehidupan dunia yang kita jalani, bahkan di tengah penyebaran COVID-19 yang masih masif hingga hari ini, kita diingatkan kembali, berdiam dirilah, bukan hanya di rumah, tapi berdiam dirilah juga di hadapan Tuhan, supaya kita bisa merasakan damai Allah nyata dalam hidup kita. Berdiam dirilah di hadapan Allah, sambil mengakrabkan relasi kita dengan Dia, supaya dengan relasi kita yang akrab, relasi kita yang dekat dengan Tuhan, maka kehangatan cinta kasih Allah sungguh-sungguh dapat kita alami dan kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan pasti akan selalu mendatangkan manfaat, pasti akan selalu mendatangkan faedah bagi kita, dan pasti itu bukan hanya memberikan kita ketenangan, tapi juga bisa memberikan kita rasa damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita untuk dapat memberikan waktu berdiam diri di hadapan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati. Amin. Mari Oma dan Opa kita berdoa. Tuhan, ajar kami di tengah hiruk pikuk dunia ini untuk kami dapat berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya dengan kami berdiam diri di hadapan Tuhan, kami sungguh dapat merasakan sukacita dan damai Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk pembelajaran dari firman Tuhan hari ini. Kami diajak untuk belajar pada kehidupan umat Tuhan yang ada dalam pembuangan, agar mereka juga menyisihkan waktu dan kesempatan mereka untuk dipergunakan bagi relasi yang utuh dan akrab dengan Tuhan, dengan cara berdiam diri di hadapan Tuhan. Ajar kami juga untuk dapat mewujudkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.